Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kita sebagai manusia tentu memiliki perasaan. Karena perasaan muncul setiap kali seseorang menggunakan salah satu 6 indera. Baik indera mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga indera pikiran. Dan dalam hampir setiap waktunya tentu kita menggunakan indera-indera kita. Sehingga perasaan pun juga muncul seiring dengan indera-indera yang kita gunakan. Sehingga tidak mungkin seseorang tidak memiliki perasaan. Dan perasaan yang muncul bisa perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan juga perasaan yang netral. Tergantung pada objek yang bersentuhan dengan indera kita. Sebagai contoh, kalau seseorang menggunakan yaitu indera mata dan melihat objek yang menyenangkan, maka di situ biasanya muncul perasaan menyenangkan. Tetapi kalau kemudian yang dilihat adalah objek yang tidak menyenangkan, maka muncul perasaan yang tidak menyenangkan. Dan demikian pula ketika mendengar suara, membaui bebauan dengan hidung, mencicipi rasa, mengecap rasa dengan lidah, bersentuhan dengan jasmani, bahkan ketika batin memperhatikan objek-objek batin itu sendiri, maka di situ bisa muncul perasaan yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Dan termasuk adalah perasaan yang netral, terutama ketika objek yang bersentuhan dengan indera itu tidak menyenangkan tapi juga bukan menyenangkan, artinya netral, maka memunculkan perasaan yang netral. Dan yang menjadi penting di sini dalam kita memperhatikan perasaan adalah bahwa seiring dengan munculnya perasaan, di situ bisa memunculkan kotoran batin yang kemudian berdampak pada penderitaan, dan di situ pula bisa ada pelenyapan kotoran batin. Sekali lagi, saya tekankan di sini bahwa di dalam perasaan ada kotoran batin, dan di dalam perasaan juga bisa ada pelenyapan kotoran batin. Tergantung pada bagaimana kita merespon perasaan yang ada, dengan kebijaksanaan atau dengan tidak bijaksana. Kalau merespon perasaan yang muncul dengan tidak bijaksana, maka di situ akan memunculkan kotoran batin. Tetapi kalau direspon dengan bijaksana, maka di situ ada pelenyapan kotoran batin. Nah, bagaimana kita merespon perasaan dengan tidak bijaksana? Ada satu khotbah yang disampaikan oleh seorang bhikkhuni, yaitu Bhikkhuni Dhammadina. Beliau mengatakan bahwa ketika ada perasaan yang menyenangkan, maka di situ biasanya disertai dengan kotoran batin yang sifatnya adalah ragawi, nafsu ragawi. Sebagai contoh adalah kalau misalnya kita melihat objek yang menyenangkan dan kebetulan objek tersebut bukan milik kita, misalnya pada waktu itu kalau kita tidak memperhatikan perasaan yang menyenangkan tersebut secara bijak, maka akan memunculkan sebuah keinginan untuk memiliki, nafsu untuk memiliki. Nah, sebagai dampaknya adalah perbuatan yang buruk bisa dilakukan. Apakah pencurian, apakah perzinahan, apakah berbohong untuk mendapatkan objek yang sebenarnya bukan milik. Ini sebagai contoh. Atau kalau kita mendengarkan suara yang menyenangkan, juga sama. Kalau tidak diperhatikan secara bijak, memunculkan nafsu ragawi, memunculkan keinginan untuk memiliki yang pada akhirnya bisa memunculkan berbagai perbuatan buruk lainnya.
baik melalui ucapan ataupun perbuatan jasmani dan juga pikiran itu sendiri. Nah, sebaliknya, kalau seseorang pada waktu itu melihat objek yang tidak menyenangkan atau suara yang tidak menyenangkan, bebauan yang tidak menyenangkan, rasa kecapan yang tidak menyenangkan dan seterusnya, dan pada waktu itu juga tidak diperhatikan secara bijak, maka di situ akan memunculkan yang disebut sebagai kotoran batin yang berkaitan dengan kebencian. Atau kalau Bhikkhuni Dhammadina mengatakan sebagai patiganusaya, sebuah kotoran batin yang halus berkaitan dengan kebencian, ketidaksukaan. Karena objek yang dilihat, didengar, dikecap, dibau tidak menyenangkan, maka memunculkan kebencian. Dan kalau kebencian tersebut juga tidak diperhatikan, maka bisa memunculkan kejahatan-kejahatan lainnya. Dan kita bisa melihat berbagai macam pertengkaran, ya konflik, ya adu mulut dan sebagainya, itu semua disebabkan karena apa? Salah satunya adalah kebencian. Kebencian yang tidak dikontrol. Ketika melihat objek yang tidak menyenangkan, mendengarkan suara yang tidak menyenangkan, membuat bebauan yang tidak menyenangkan, itu yang membuat kebencian muncul. Berbagai macam kotoran batin itu muncul. Nah, kalau kemudian seseorang melihat objek, mendengarkan suara, atau bersentuhan dengan objek-objek melalui indera yang sifatnya adalah netral, yang tidak menyenangkan dan juga bukan tidak menyenangkan, yang netral, maka di situ kalau tidak diperhatikan bisa memunculkan yang disebut sebagai avijja, ketidaktahuan. Ketidaktahuan bahwa ini pun sifatnya adalah tidak kekal. Ketidaktahuan bahwa ini pun kalau tidak diperhatikan bisa nanti akan switch ke apakah kebencian ataukah keserakahan. Nah, sehingga bahkan perasaan yang tidak menyenangkan sekalipun itu bisa memunculkan kotoran batin apabila direspon dengan tidak bijaksana. Di situ bisa memunculkan ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa ini tidak kekal. Tidak tahu bahwa ini adalah non-self, bukan diri. Tidak tahu kalau ini pun kalau tidak diperhatikan bisa membawa kebencian, bisa membawa kepada keserakahan. Sebagai contoh, yang netral ini membuat nyaman, membuat damai. Dan nyaman, damai itu kalau tidak diperhatikan secara bijak bisa memunculkan yaitu keserakahan, bisa memunculkan nafsu ragawi. Dan juga barangkali yang netral itu lama-kelamaan membuat seseorang menjadi apa? Monoton. Karena monoton menjadi bosan, dan karena bosan tidak diperhatikan, memunculkan kebencian. Maka, bahkan perasaan yang tidak menyenangkan, yang perasaan yang netral pun bisa membawa kepada kotoran batin. Ini kalau diperhatikan dengan tidak bijaksana. Maka, Sang Buddha juga dalam khotbah-khotbah lainnya selalu mengatakan, Vedana Pajaya Tanha. Ya, dengan adanya perasaan sebagai kondisi, maka bisa memunculkan tanha. Tanha adalah nafsu keinginan. Apakah keinginan untuk melekati atau keinginan untuk menolak? Keserakahan atau kebencian. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam perasaan pun, kalau diperhatikan dengan bijak, direspon dengan bijak, maka di situ juga akan ada pelenyapan kotoran batin. Bagaimana itu terjadi? Tentunya ketika seseorang memperhatikan perasaan dengan perenungan bahwa perasaan pun juga tidak kekal. Perenungan bahwa melekati perasaan yang muncul itu adalah penderitaan. Perenungan bahwa perasaan apapun yang muncul, apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan yang netral, itu sesungguhnya hanya sekedar perasaan semata. Hanya sekedar fenomena semata. Di situ tidak ditemukan self. Di situ tidak ditemukan diri. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Itulah kenapa ya Sang Buddha
juga menyampaikan kepada kita bahwa salah satu objek yang harus diperhatikan dalam pengembangan batin ini adalah vedana, perasaan, yang disebut sebagai vedanupassana. Merenungkan, memperhatikan, menyadari perasaan. Setiap kali perasaan yang muncul, kalau tidak diperhatikan dengan baik, bisa memunculkan kotoran batin. Tetapi kalau perasaan yang muncul itu diperhatikan, disadari, dilihat hanya sebagai sekedar fenomena yang sifatnya tidak kekal, tidak layak untuk dilekati, tidak layak bergembira di sana, tidak layak untuk welcoming di sana, maka perasaan itu hanya tinggal sekedar perasaan. Perasaan tidak kemudian memunculkan atau menyertakan kotoran batin di sana. Atau ketika perasaan yang muncul sudah berubah atau katakan sudah memunculkan kotoran batin, maka ketika pada waktu itu seseorang mampu menyadari kotoran batin yang muncul, menyadari keserakahan yang muncul, menyadari kebencian yang muncul, sadari, lihat, lepaskan. Maka di situ ada penghentian kotoran batin. Maka yang pertama, bisa memperhatikan perasaan sehingga ketika perasaan diperhatikan, disadari, tanpa dilekati di sana, maka tidak sampai kemudian memunculkan apakah keserakahan atau kebencian, tidak memunculkan avijja, ketidaktahuan. Atau ketika sudah memunculkan kotoran batin yang muncul pun disadari, diperhatikan, dilihat bahwa itu hanya sekedar fenomena yang muncul. Kemudian ketika dilihat demikian akan redam. Atau kalau tidak bisa, kemudian bisa dilihat bahwa kotoran batin itu tidak bermanfaat. Melihat ketidakmanfaatan, melihat kerugian ketika batin dikuasai oleh kotoran batin yang muncul dari perasaan-perasaan yang muncul, maka pada waktu itu juga kotoran batin yang muncul akan berkurang, akan redam, dan pada akhirnya lenyap. Nah, kalau demikian itu dilakukan secara terus-menerus, maka kekuatan dari kotoran batin akan berkurang dan pada akhirnya akan lenyap. Itulah kenapa bahwa di dalam perasaan ada kotoran batin, tapi di dalam perasaan juga ada pelenyapan kotoran batin. Yang menjadi kunci adalah apakah ketika perasaan muncul direspon dengan bijaksana atau direspon dengan tidak bijaksana. Merespon dengan tidak bijaksana artinya mengikuti perasaan yang pada akhirnya memunculkan kotoran batin dan perilaku-perilaku buruk lainnya. Sedangkan merespon dengan bijaksana adalah melihat perasaan yang muncul sebagai tidak kekal, sebagai membawa penderitaan, dan sebagai yang bukan diri. Sehingga melihat perasaan hanya sekedar perasaan tanpa melekatinya, sehingga kotoran batin tidak muncul di sana. Ataupun kalau sudah muncul ketika disadari akan berkurang kekuatannya dan pada akhirnya lenyap. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, penting untuk kita latih dalam batin kita menyadari perasaan sehingga kotoran batin tidak muncul. Terima kasih, semoga kita semua maju dalam batin kita, semoga maju dalam dhamma, sabi sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk berbahagia.